Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan sebagaimana kita akan tambahkan dengan sisipan-sisipan ilmu. Kemarin kita sudah membahas beberapa sisipan ilmu, salah satunya tentang etika ketika untuk sholat berjamaah, maksudnya jadi imam ya. Sebenarnya itu kan ada konteksnya, ada mengalami dalam diri saya. Saya ini di sini itu di blok saya itu tiba-tiba ada orang datang ke sini. Itu bukan orang blok sini gitu maksudnya. Tiba-tiba ke sini ngisi pengajian di sini. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh, kan nggak ada yang di sini. Silahkan, nggak apa-apa kalau ngaji, nggak apa-apa kan, saya belum nggak ngadain pengajian juga di sini kan, sering nggak. Silahkan kan menginikan itu, maksudnya memakmurkan musola kita. Jadi saya sih situ silahkan, saya tidak mempersilahkan. Cuman jadi masalahnya adalah ketika saya jadi imam, dia itu tidak makmum sama saya, dia sholat sendiri di belakang. Terus masalahnya lagi, dia itu ketika saya datang itu, dia itu pengen jadi imam, tiba-tiba langsung di depan begitu. Gak saya suruh. Masalahnya adalah berdasarkan kriteria yang kemarin disebutkan itu, tidak ada satupun yang membuat dia itu lebih berhak atas kepemimpinan imam di sini dibanding saya gitu. Kalau mau dicek dari secara kefasihan membaca Quran, saya lebih fasih. Kalau saya dicek secara pengetahuan atau keilmuan, insya Allah ya, dugaan saya masih lebih berilmu karena masih anak muda. Kalau dicek secara umur, jauh masih setengah umur saya, banyak gitu maksudnya tuh. Dari cek kewilayahan bukan orang di sini juga gitu. Jadi ini bingung masanya kan, di konteks itu sebenarnya bahasa lainnya ini songong orangnya, gak paham ilmu, tapi dia tiba-tiba ngajar sini, pengen ngajarin ilmu, ngajarin fikih gitu. Ini dia nggak ngerti fikih gitu. Ini ya gimana ini orang gitu. Di konteks itu ya, kalau kena ke orang lain itu pasti sudah marah gitu loh. Ini orang pasti marah banget. Tapi kan saya ini orangnya kan, saya agak gampang pemarah begitu. Cuman saya ngelihatnya ini orang ini songongnya bagaimana. Akhirnya saya mengatasinya gimana, ini orang gimana. Kalau misalkan orang lain juga orang songong, diajak diskusi belum tentu masuk, bingung. Dan mungkin ada orang lain yang sengaja ingin ada program dari orang lain, karena sebenarnya kan di sini saya tidak semua orang itu suka sama saya juga, karena saya belak-belakan menyampaikan itu. Jadi mungkin ada orang lain yang tahu karakter saya itu, saya orangnya kan nggak maksa orangnya kan. Jadi kalau segitu biasanya saya mengalah gitu. Ya mungkin biar saya mengalah gitu kali tujuannya, mungkin biar saya benar-benar tidak ada kegiatan keagamaan sehingga mereka kehilangan, tidak pengaruhnya tidak kalah mungkin begitu. Karena saya itu begitu, dalam pengajian ketika ada orang yang menghalangi, saya nggak datang lagi gitu loh. Kayak etika buat saya gitu. Karena ketika ada yang menghalangi, etika buat saya itu ya saya nggak datang lagi. Kenapa? Saya tidak memaksakan gitu. Saya hanya menyampaikan ilmu sebatas ada kesempatan. Kalau enggak ya saya cari kesempatan lain. Kenapa saya harus datang? Di situ juga saya udah buang waktu, kenapa? Silahkan urusan kamu aja sama Allah gitu. Kenapa saya datang? Jadi ada gitu, kalau saya sengaja dihalangin segala. Di 2 tempat akhirnya saya digituin, dihalangin, saya nggak datang. 2 tempat udah berapa tahun nggak datang.
Saya biasa khutbah, kan kenapa khutbah sama saya jadi imam, kadang-kadang jadi imam pada khutbah. Karena saya disuruh, tiba-tiba mungkin tahu saya orangnya apa adanya gitu kan, menyampaikan ilmu apa adanya, tidak berusaha mengubah agama gitu supaya diterima orang. Enggak, saya menyampaikan agama walaupun orang nggak nerima. Akhirnya ini orang karena apa adanya, saklek bahasanya lah gitu ya, saya itu apa adanya menyampaikan agama, akhirnya dihalangin. Saya nggak pernah naik lagi, ngapain saya naik lagi gitu. Walaupun kalau mau jujur-jujuran lagi, ini kalau mau dibuka, ini bukan sombong ya, ini saya menyampaikan apa adanya di konteks penilaian, ini boleh diuji sebenarnya. Tapi kan orang itu kan ada 4. Ada orang tak berilmu, dia tahu berilmu. Ya ini saya itu begini posisinya, saya itu berilmu dan saya tahu kalau saya orang berilmu, makanya saya sampaikan apa adanya. Ada orang berilmu, dia tidak tahu kalau dia itu berilmu. Nah, itu harus diingetin. Ada orang yang tidak berilmu, dia tahu dia itu tidak berilmu. Ini harus diajarin. Ada orang tidak berilmu, dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Nah, ini yang sombong nih, yang keempat nih. Yang keempat nih, yang di sini, yang datang ke sini itu yang keempat sebenarnya. Dia itu tidak berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Nah, ini yang sombong nih. Saya ini yang pertama, saya tahu saya orang berilmu, saya tahu orang berilmu. Saya ini tahu saya berilmu, makanya saya tahu ini yang begini tuh harusnya kan diikuti. Ketika tahu saya ini yang berilmu, kadang saya maju, ya udah, karena saya tahu, saya merasa pantas maju, misalkan jadi imam atau jadi khatib. Kenapa? Karena saya pantas dengan keilmuan itu, pantas. Saya lebih fasih dalam membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Tapi ketika dihalangi, saya nggak maksa gitu, ya udah, terserah kamu. Walaupun pasti ada kekurangan dari sisi saya itu, karena berarti kadang-kadang imam itu ada yang salah gitu dalam bacaan itu. Jadi bingung kan sebenarnya. Ini menjadi pikiran sendiri. Khotib salah gitu loh, baca salah. Jadi kan sebenarnya ada masalah di situ. Kalau orang yang lebih berilmu kan sebenarnya nggak boleh bermakmum kepada orang yang yang nggak berilmu. Itu masalahnya kan. Itu masalah buat pribadi tapi masih ada kemungkinan hak di situ kalau di yang masjid jami itu. Kenapa? Karena yang menjadi imam adalah orang yang dekat sama masjid, lebih dekat dibanding saya. Itu satu. Berarti ada satu hak di situ. Yang kedua, umurnya lebih senior, kadang 2 untuk satu orang ya. Walaupun secara bacaan saya lebih bagus, pemahaman atau pengetahuan saya lebih bagus, itu kan di situ ada ini kan. Jadi kita akhirnya masih ada 50-50 lah di konteks itu, jadi kita masih rada pantas. Tapi kalau yang di sini di blog saya ini, itu nggak ada sama sekali, ini parah sama sekali karena bukan orang sini gitu loh. Tiba-tiba masuk pengen jadi imam, tidak minta izin dulu. Ada saya, kalau nggak ada saya nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya itu kesimpulan itu, saya mengalah orangnya. Saya itu kalau ada saya itu sebenarnya, kita kan kemarin kita baca tuh di Salat Muslim. Itu larangan dari Nabi. Jangan kamu mengimami satu kaum di tempatnya tanpa izin. Artinya kalau kata jangan itu kita bicarakan di dalam usul fikih, itu kan berarti asalnya haram. Minimal makruh kalau ada ini, tapi saya tidak tahu ada dalil yang memalingkan dari itu, berarti haram. Kalau haram itu berarti dosa dong dia kalau begitu. Nah, kalau dia haram, jamaahnya sah nggak? Nah, kalau nggak sah itu malah jadi dosa gimana? Ini kan saya jadi beban. Akhirnya saya mengalah tuh. Kemarin saya nggak datang lah, saya nggak perlu datang. Sholat berjamaah sendiri hukumnya kan ikhtilaf, ada yang nyebutnya sunnah. Loh, kalau di situ orang membuat ada jatuh kepada keharuman, wah, karena apa? Karena merampas hak dari pemiliknya, akhirnya haram kan. Akhirnya saya mengalah gitu loh. Saya nggak usah datang supaya dia tidak jatuh kepada keharuman gitu loh. Supaya tidak jatuh kepada keharuman, silahkan dia datang. Karena kalau nggak ada saya, dia sah jadi imam. Karena nggak ada saya. Kalau sah tuh berjamaahnya, jadi sah. Tapi kalau ada saya justru malah masalah itu. Masalahnya bisa gimana? Karena kamu merampas dari pemilik orang yang haknya gitu. Dan dia nggak ada sama sekali hak di situ. Di sudut apapun. Begitu, akhirnya saya nggak datang tuh, mengalah gitu. Jadi kita kembali, saya bahas nanti karena ada pengajian sekarang. Itu kita perlu ketulusan. Kadang orang itu, kalau orang itu sangat-sangat berambisi untuk memegang kekuasaan, misalkan ya, keimaman, kepemimpinan, itu bertikai itu. Dan akhirnya contoh, walaupun dalam salat itu kan kepemimpinan hakikatnya kan, imam itu adalah maqam mahmudah.
tempat terpuji. Hanya itu, keimaman itu diatur oleh Nabi, hanya orang yang memiliki kriteria keunggulan. Salah satunya lah aqra'uhum likitabillah, paling akro. Jadi harus tahu. Jadi kalau dia nggak tahu di situ, songong, itu namanya songong. Tapi bersama dengan itu, ketika anggaplah saya ini paling berhak, nggak ada sama sekali dia hak di situ, saya akhirnya nggak datang, mengalah aja, sudah ngalah. Ini kalau tahu kisahnya, ini kita mungkin sisipan ilmunya, kita perlu untuk tidak terlalu berambisi di dalam kepemimpinan, karena itu membuat umat ini lebih adem gitu. Kalau orang berebut begitu kan nggak bagus juga. Masanya ada orang songong begitu gitu. Kalau orang kagak songong kan silahkan, kan bagus. Masanya ada yang songong. Nah ini kalau orang yang berhaknya itu, ya memang berhak juga, tapi kan kalau begitu akhirnya kan bisa nggak bener kan, nggak bener, itu madaratnya jelek. Akhirnya saya nggak datang, walaupun saya lebih berhak, saya nggak datang aja. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak saat berjamaah jadi statusnya bisa cuma sekedar sunnah. Mungkin nanti saya saat berjamaah sama istri saya di rumah, nggak apa-apa, sah. Madarat di situ lebih banyak karena ada orang songong gitu kan, gitu masalahnya. Anda kalau tahu kisahnya Hasan itu pernah udah dibaiat itu kan, dia itu udah dibaiat ketika setelah meninggalnya Ali, itu Hasan dibaiat. Muawiyah ada yang baiat lagi, bertemu dua pasukan, berarti sama-sama Muawiyah ngotot itu pengen jadi pemimpin. Apa yang dilakukan Hasan? Diserahin aja, terserah kamu deh. Padahal Hasan itu berhak atas kepemimpinan gitu, dia itu melanjutkan dari Ali, berhak dia atas pemimpin itu, udah berhak dan udah diangkat. Nah, tapi Hasan itu melepaskan kepemimpinan biar gak ribut, terserah kamu deh, diserahin tuh, ya udah kamu terserah. Mengalah Hasan, akhirnya terbentuklah zaman. Nah saya sendiri akhirnya gitu, udah ngalah aja. Kita itu perlu ngalah juga, walaupun ini orang nggak berhak gitu loh. Kalau ngotot banget ngeyel, dosa seperti itu. Tapi ini kan orang itu nggak beradab, akhirnya udah terserah kamu. Tapi kalau ada saya, nggak sah sebenarnya. Maksudnya berjamaahnya itu masalah lah, minimal makruh, bahkan bisa haram itu karena merebut dari hak. Ya udah saya nggak datang, saya nggak datang untuk biar dia sah untuk menjadi kepemimpinan di situ. Saya nggak datang. Pelajaran itu penting. Nggak, kadang-kadang kita perlu mengalah. Kalau kita berhadapan sama orang jahil gimana? Ini kan jahil nih tadi. Ini kita bisa bilang ini orang songong jahil nih, nggak ngerti ilmu. Dia tuh nggak ngerti kalau dia itu orang bodoh gitu. Tapi sok tahu. Dia tidak ngerti kalau dia itu tidak ngerti. Maksudnya dia tidak ngerti kalau dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia itu bodoh gitu maksudnya. Ini kan repot kalau gini mau diomongin juga nggak bisa kan, dia merasa pinter padahal bodoh. Dia nggak ngerti kan hadis itu kan. Nah itu kita berhadapi sama orang berarti tinggal dibiarin aja. Kita orang kali itu dia sedang mempermalukan diri sendiri, terserah kira kelewat aja. Diajak diskusi juga gak bisa, gak mungkin gitu, orang bodoh mau gimana sih? Kalau buat saya orang bodoh, kalau buat orang lain pintar terserah, tapi buat saya emang bodoh gitu loh. Mau diapa? Tuh gitu, ya udah terserah kamu. Tapi akhirnya malah saya yang mengalah. Ya udah di daerah saya sendiri, di blok saya sendiri, yang saya biasa jadi imam di situ. Tiba-tiba di gitu, akhirnya saya udah ngalah. Subhanallah kan. Tapi ya udah, jadi kadang kita itu perlu mengalah. Hati-hati karena kepemimpinan itu, riasah itu menjadi fitnah umat Islam. Kalau ada orang, kenapa sekarang ada operasi mungkin begitu? Mungkin ya, kenapa saya misalkan begini? Kenapa saya misalkan saya kadang lagi pengajian, ada tuh rapat ini si Mamat suruh berhenti gini-gini. Karena mungkin dia ingin jadi pemimpin. Takut kalau ada berhadapan sama saya karena tahu saya orang berilmu, pakai politik, jebret. Saya mengalah. Ya udah saya gak datang. Sekarang operasinya masuk ke blok yang paling dekat ke rumah, dekat rumah saya, cuma 10 langkah. Masuk juga, mungkin utusannya dia. Ya udah saya ngalah lagi, udah saya gak usah datang. Saya mikir saya nggak akan datang, saya di rumah, tapi akhirnya karena dia datangnya cuman Isya, ya udah saya nggak usah datangnya di Isya aja, cuma datangnya di subuh dan maghrib aja. Kalau duhur sama asar di sini itu nggak ada orang. Ya kita ngalah. Jadi kita pelajaran. Kadang-kadang umat Islam itu perlu jiwa besar. Saya sisipan kedua, jiwa besar. Demi kemaslahatan bersama kita ngalah walaupun kita berhak gitu. Walaupun kita itu paling berhak.
tapi kita ngalah. Nah, jiwa yang mengalah ini walaupun berhak, itu yang membuat islahnya umat. Itu yang dilakukan oleh Hasan. Ini ketulusan ini, kita tuh tulus demi umat ini, dia mengalah nggak masalah. Saya nih menyampaikan ilmu, saya tuh karena saya itu berilmu, ketika sampaikan ilmu benar, ada yang gak suka karena ilmu saya benar yang disampaikan, dan mereka kadang-kadang mungkin tidak bisa menyaingi saya secara keilmuan, dan dia merasa kadang-kadang disalahin juga gitu. Tapi dia gak bisa ngebantah secara keilmuan, akhirnya membuat politik, membuat supaya saya tidak ini, saya mengalah gak masalah. Kita menyampaikan ilmu di mana aja nih sekarang itu. Di 2 tempat pengajian gugur, di blog saya sendiri ini menjadi imam saya, berarti ada yang mengkudeta. Bayangin kalau namanya kudeta ya, kalau mengkudeta kudeta, berarti ini kan sama dengan kudeta tuh. Kalau secara keimaman itu kan berarti bayangin nggak kepemimpinannya kudeta itu nggak sah sebenarnya. Tapi kalau misalkan bertahan kan itu salah. Tapi kalau malah mengalir silakan aja, nggak masalah. Akhirnya saya nggak datang. Nah ini perlu orang-orang yang berjiwa besar. Kita itu nggak usah ngotot gitu dalam kepemimpinan. Terserah kamu. Kita kebaikan itu Allah sudah banyak ngasih kebaikan kepada kita. Banyak jalan kebaikan itu. Walaupun kita tidak bisa di sana. Misalkan kita berhak untuk sholat berjamaah atau kita berhak jadi imam. Kalau misalkan bahkan membahayakan ini karena ada penyerobotan orang yang nggak berhak itu, kita nggak datang ke sana itu malah dapat pahalanya. Saya nggak datang misalkan jadi imam itu tetap dapat pahala imam. Saya nggak bisa ngaji tapi tetap dapat pahala ngaji terus. Itu sampai hari kiamat mungkin, ya udah itu malah bagus gitu. Saya husnudon. Nah itu yang kedua pelajaran, kita perlu husnudon. Apapun masalahnya malah husnudon. Ini kayak seakan-akan kalau bagi saya ya, dibebaskan waktu saya, dibebaskan segala macam tapi dapat pahalanya. Ini kayak sama dengan kamu boleh gak usah masuk kerja, gaji full, enak dong. Kalau gitu mah gabut, enak gitu loh. Jadi kita harus husnudon. Yang kedua, selalu husnudon. Terserah mereka mungkin nggak pernah, saya menang ya, sanggup menghentikan Ustadz Mamat ini untuk berdakwah. 1, merasa menang. Sanggup menghentikan Ustadz Mamat yang biasa jadi imam, berhenti jadi imam. Sanggup menghentikan Ustadz Mamat ini biasa jadi khotib, berhenti. Wah itu merasa menang tuh. Ya udah, silahkan merasa menjadi menang. Padahal itu adalah kesedihan di hari kiamat. Sedih. Kenapa? Menghalangi ilmu 1, menghalangi orang menegakkan zikir 2, merampas orang dari kepemimpinan dari orang yang berhak 3. Banyak sekali. Sementara saya itu yang dianggap mengalah itu justru dapat pahala yang terus mengalir, insya Allah. Walaupun saya nggak perlu datang, enak banget makan gaji buta. Siapa yang kagak enak makan gaji buta? Anda gak perlu ke kantor. Kalau perlu nih bayangin kegiatan sudah banyak tuh, sudah 3 kegiatan tuh. Kalau saya nggak datang, bapak halanya terus ngalir. Enak banget kan? Kalau di konteks itu enak banget, kamu tidak perlu datang, gaji ngalir. Wah enak banget ya, nggak segitu husnudon. Jadi saya konsepnya, udah santai lah. Kita husnudon dapat pahalanya, gak perlu sibuk, gak perlu datang. Nah, udah Allah itu maha pemurah. Apalagi dengan konteks tadi kita demi islah itu, kita kan ada orang-orang songong. Kalau misalkan kita hadapi terlalu keras itu malah bertikai mungkin. Itu mudaratnya banyak. Begitu kita mengalah itu ada pahala kesabaran, pahala mengalah, pahala lapang dada. Banyak banget kebaikan ini perlu gitu. Umat ini perlu jiwa-jiwa besar. Kadang ada orang songong yang nggak paham, dia pengen jadi pemimpin terus padahal bodoh. Gitu loh. Nah sekarang kan kembali ceritakan, jadi imam itu akro'uhum, harus akro. Dan saya sudah nilai banyak menjadi imam itu salah dalam baca Al-Fatihah. Nanti saya akan bongkar. Bacaan Fatihahnya banyak yang salah. Bahkan pernah ada datang di sini yang diundang untuk ngaji pengajian. Itu menyalahkan semua yang tes itu yang suka jadi imam salah semua. Nggak mau nerima tuh. Sekarang saya salahin juga. Nggak mau nerima ya terserah juga. Nah. Kita perlu jiwa besar. Saya sendiri pernah disalahin jiwa besar kok dalam menuntut ilmu. Ya kalau kamu gak mau disalahin, gimana kamu bisa dapat ilmu? Gitu, oke. Tapi kita jiwa besar. Gak apa-apa kita sekedar sampaikan ini yang benarnya. Tapi kalau mereka gak nerima, gak apa-apa juga. Kita jiwa besar, gak masalah. Gitu. Kita perlu berjiwa besar, sabar dan jiwa besar. Terus
nggak perlu huburi seasah. Jangan ingin ketokohan. Ini gara-gara ingin ketokohan ini takut misalkan kalah pengaruh, takut ketokohan, berusaha semua menahan orang lain yang kali ada potensi, apalagi ini punya keilmuan, tahan segala, gak mau kalah pengaruh. Ini hasad juga, ada hasad. Gak apa-apa anak kita ini harus banyak sabar, santai aja. Ini menyampaikan ilmu kan, walaupun ditutup di sini, ini saya terbuka di mana aja. Maka saya di YouTube sekarang. Masih ada satu lagi, kalau ada yang nutup biarin saya pindah ke desa sebelah. Ya gitu loh. Bisa desa sebelah ya, desa sebelah. Ya mungkin khutbah Jumatan juga mungkin supaya di sini mengalah lagi kan. Supaya di sini sah. Jumatannya supaya sah. Saya justru mengalah. Kenapa? Karena kalau ada saya, imam itu nggak berhak sebenarnya. Karena saya lebih akro. Ya, itu kan masalahnya. Ya jadi bingung. Jadi kita mengalah juga, akhirnya mengalah aja. Saya lebih akro dalam membaca kitabullah dan saya lebih paham tentang sunnah. Dia masih pengen terus selalu tampil di depan. Dan bahkan nggak boleh saya misalkan dia nggak suka saya maju. Akhirnya jamaah itu jadi rusak sebenarnya karena lagi-lagi dia nggak kurang berhak. Walaupun ada sudut kemungkinan lain di situ ada masih mending karena dia masih senior, misalkan dia ada wilayah, oke, di situ 2 lah 50. Tapi saya masih lebih berhak karena saya ada 4 kriteria. Di konteks itu mengalah aja lagi, saya mundur lagi aja, saya pergi aja di materi tempat lain untuk supaya jamaah ini bagus, supaya mereka berjamaahnya sah, supaya bagus, mengalah. Nah bayangin, tapi mungkin kalau orang bodoh nganggapnya ini Mamat ini pengen jadi imam, misalkan gitu kan, makanya dia pundung, bisa jadi gitu kan, oh dia pengen jadi imam. Bukan itu poinnya, bukan itu. Saya nggak perlu jadi imam kalau memang tidak berhak. Masalahnya ada aturan main dalam agama, begini aturan. Nah kalau saya pergi ke daerah lain, saya nggak perlu jadi imam karena saya nggak berhak, gitu loh, paham? Kenapa? Karena di situ ada yang punya wilayah. Saya bukan punya wilayah di situ. Saya nggak berhak kecuali saya diminta. Boleh. Gitu, begitu. Jadi masalahnya begitu. Makanya sekarang di sini itu kalau saya misalkan lagi bertamu ke tempat lain itu kan nggak berhak. Masalah agak kurang-kurang dikit. Tapi kalau kita di wilayah kita yang lebih berhak, terus memang ada masalah. Oke, gak masalah. Ini pelajaran yang kedua adalah kita perlu lapang dada. Yang ketiga tuh, bayangkan ya, kita analisis hukum. Ketika kita punya ilmu itu bisa menganalisis masalah ini masalahnya. Bayangkan kan, misalkan sholat berjamaah itu kan dianjurkan, anggaplah sunnah muakkadah lah. Tapi kalau kita datang ke sana itu malah membuat madorot, malah saya milih nggak datang. Kenapa? Karena dia mencegah kemadorot. Ini karena masanya ada orang yang ingin membuat terpecahnya hukum itu jadi terpecah juga karena ada yang sombong gitu. Akhirnya pilihan saya itu ijtihadnya nggak usah datang, lebih bagus. Bukan saya malas datang, nggak usah datang karena itu lebih bagus. Biarin aja nggak apa-apa. Nanti biar sampai mudah-mudahan nanti ada orang lain yang nyampaikan, mungkin suatu saat ini kamu kok kasar sih mainnya gitu loh, kasar banget sih kamu itu udah di situ di sini. Kalau di tempat lain misalkan nih saya pengajian saya nggak datang karena itu bukan wilayah saya, wajar gitu loh, saya nggak datang. Itu ada orang nggak suka, merasakan mereka ini wilayah saya, ya udah terserah ya kan. Di dua tempat itu kan memang wilayahnya mereka. Kalau mereka merasa mungkin takut persaingan, mereka tidak izinkan, ya udah terserah, saya mundur. Itu kan ada pantas tuh. Tapi ini mah di wilayah kita, wilayah saya sendiri. Yang masalahnya itu yang bangun orang tua saya, keluarga saya. Ini kan masalah itu. Jadi perlu jawab besar banget itu. Yang bangun tuh orang tua saya, itu sampai menjual perusahaannya untuk bikin masalah itu. Tapi maksudnya salah satunya orang tua dan keluarga saya, itu kan kebanyakan keluarga saya di sini. Tapi bersamaan dengan itu orang luar tiba-tiba ini kan subhanallah ya, ini perlu kesabaran besar itu. Ini saya perlu sabar besar, tapi ya saya nggak apa-apa, silahkan aja gitu.
Bapak. Nah biar sah, saya mundur, ya udah saya nggak datang. Biar sah, mereka kan lagi berjamaah, biar sah. Kita husnudon aja, mungkin ya itu untuk ada bentuk pemakmuran. Musola ini kadang kurang makmur. Tapi di bentuk lainnya masalahnya harusnya dia hanya ngisi pengajian aja, nggak masalah. Walaupun kita nggak tahu, kan ada yang ngajak mungkin ya boleh. Tapi kalau saya kan tidak tahu siapa yang ngizinin ngaji, boleh kan? Walaupun kalau mau saya yang lebih berhak ngisi pengajian juga, iya kan? Tapi memang saya juga belum ngadain gitu, dan mereka ngadain ya terserah, boleh. Nah, karena saya belum ngadain, kalau pengajian silahkan. Masalahnya kalau berjamaah kan biasa rutin, tiba-tiba dia pengen di depan, belum dipersilahkan. Wah ini masalah ini. Kalau kena ke orang lain ribut itu, tapi kalau kena ke saya udah, apalagi dia tiba-tiba sholat sendiri. Pernah saya itu, ini orang nih nggak punya kesopanan. Songong gitu. Kalau kena Deddy Mulyadi dia udah pasti dimarahin. Sia-sia. Saya sih enggak orangnya, ini orangnya songong gitu. Tapi saya menertawakan aja, ini orang nih bodoh, tapi sebenarnya tidak tahu kalau dia itu bodoh, menampilkan kebodohan. Ini kalau ketemu sama orang-orang nih, orang-orang selevel saya, itu pasti tertawa. Tapi dibalik itu, saya sendiri ya nggak masalah. Saya mengalah aja. Orangnya saya suka mengalah. Jadi kalau menuduh saya itu mencari kepemimpinan tuh bodoh, salah itu. Sejak kapan saya cari kepemimpinan? Nggak pernah saya, kalau saya nggak disuruh, saya nggak pernah. Saya pengajian pun di mana-mana itu gara-gara ada nyuruh, ini silahkan, akhirnya jadi lanjut. Begitu ada yang menghalangi, saya nggak datang lagi. Ya gitu aja, santai hidup. Saya misalkan khutbah itu gara-gara silahkan, dipersilahkan. Tiba-tiba ada sikap jangan, ya udah saya nggak datang lagi, santai gitu. Kita biasa aja, nggak usah cari kepemimpinan. Ilmu ini akan selalu ditingkat. Masalahnya ketika kita ini berilmu direndahkan, ilmu ini tuh berontak. Masalahnya tuh bukan di sayanya, ini ilmunya. Ilmu ini memastikan bahwa hanya orang yang paling berilmu yang menjadi imam. Ketika itu dilanggar, akhirnya jadi rusak itu berjamaah. Itu masalahnya. Kalau ada saya itu rusak berjamaah. Masalahnya saya yang dianggap paling berilmu, menurut saya orang-orang yang paling gak percaya, harusnya diuji aja. Paling fasih dalam bahasanya, kan pantasnya saya itu yang jadi imamnya, kan berdasarkan ilmu gitu. Ketika saya itu dihalangi, tidak boleh misalkan ya, justru menjadi rusak itu berjamaah. Akhirnya saya bagusnya mundur. Mundurnya itu bahkan bukan hanya di belakang, gak usah di sana. Tidak usah sholat di situ, cari sholat lain yang saya tidak berhak. Cari tempat yang saya tidak berhak jadi imam. Tidak berhak jadi imam. Apa kriterianya? Jangan di wilayah sendiri. Supaya karena kriteria kan tadi disebutkan, kamu jangan imami orang di wilayahnya, di kekuasaannya, kecuali ada izin. Maka kan itu dia ada hak, misalkan kalau bicara ilmu saya ada hak secara dia ada orang yang paling bagus bacaannya, saya paling mungkin bagus pemahaman terhadap sunnah, kurang mungkin dalam yang ketiga itu saya kan masih muda, masih ada yang lebih tua pasti. Yang keempat, nah kamu gak boleh mengimami orang di wilayahnya tanpa izin. Nah yang keempat ini kalau saya datang misalkan sholat berjamaah bukan di wilayah saya, makanya saya tidak punya hak. Berarti gugur dua. Kalau gugur dua, apalagi yang keempat ini tidak boleh mengimami di wilayah orang lain, maka ini adalah paten yang ini, maka saya boleh jadi makmum, itu enak, maka berjamaah pas. Walaupun di depan itu ada yang kurang bagus mungkin bacaannya, gak apa-apa, karena dia lebih berhak di sudut lain gitu. Ini ilmu ya, subhanallah. Kita tuh makanya mungkin sisipan yang kedua, ketiga, perlunya kita itu mengenal ilmu. Kalau kita paham ilmu, kita amalkan ilmu ini yang akan membela kita. Walaupun kita direndahkan, kita tetap tinggi gitu. Walaupun misalkan kita dihinakan, kita tetap mulia.
Walaupun kita misalkan pengen supaya ini ditutup supaya mungkin gak dapat pahala, justru pahala malah lebih terjaga. Subhanallah kan, ini ilmu. Saya ingetin Anda nih, kalau yang mendengarkan channel saya ini, Anda harus bersyukur karena Anda mendapatkan tempat untuk belajar. Kita akan baca dulu usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita sudah baca mas'alatun, kita sekarang mas'alatun, ada masalah tentang mutlak dan muqayyad. Idza ja'ana mutlaqun wa muqayyadun. Kalau datang kepada kita itu nas yang mutlak dan muqayyad, mada na'malu bihi, apa yang harus kita lakukan terhadap nas tersebut, maksudnya kedua nas itu. Bagaimana kita melakukannya? Naqulu, kami katakan begini, hada ala anwa'in. Ini ada beberapa bentuk. An-naw'ul awwalu, bentuk yang pertama itulah an yattahidal hukmu was sababu. Kalau sama hukum dan sebabnya, atau maksudnya satu hukum dan sebabnya, fayakunu hukmul mutlaqi wahidan wa sababuhuma wahidan. Kalau misalkan sama begitu, maka jadilah hukum mutlak itu sama, satu, dan sabab keduanya satu. Gitu. Kalau misalkan begitu, kalau misalkan hukumnya sama, sebabnya juga sama sebabnya, maka jadilah hukum yang mutlak itu sama dan sebabnya sama, sebab kedua sama. Fa innana, maka kita itu nahmilul mutlaqo alal muqayyadi, bawa aja kalau begitu hukum mutlak terhadap muqayyad. Itu berarti dalam kaidah asal kan kembali sama. Kalau hukumnya sama, sebabnya sama, satu gitu, maka bawa hukum mutlak terhadap muqayyad. Coba baca misalu dalika, contohnya ada ja'a fi hadisin, ja'a fil hadisi, ada datang di dalam hadis itu begini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yamassu an yamassar rajulu dzakarahu biyaminihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang. Kalau bicara melarang berarti kan al aslu pinnahi apa? Al haram. An yamassa, untuk menyentuh ar-rajulu, seorang lelaki itu untuk menyentuh dzakarahu, dzakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi Nabi melarang seorang laki-laki menyentuh dzakar itu kemaluannya, dengan tangan kanan. Jadi jangan tangan kanan kalau menyentuh. Kalau tangan kiri boleh. Tumaja'ana fi hadisin akhara, kita baca akhara aja. Jadikan isim ghair masdar. Terus datang di dalam hadis yang lain anahunya jadi payanya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW naha an yamassar rajulu dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Ada hadis lain, Nabi itu melarang seorang laki-laki itu menyentuh dzakarnya dengan tangan kanannya ketika dia itu kencing. Berarti kalau begitu masalahnya hukumnya adalah sama, naha, dilarang. Sebabnya sama juga, menyentuh dengan tangan kanan. Nah, keadaannya juga beda. Ada yang disebut mutlak, pokoknya nggak boleh nyentuh dengan tangan kanan, atau yang muqayyad kalau dia kencing. Berarti gitu, kalau gitu bawa aja hukumnya yang mutlak terhadap muqayyad. Fanaqulu ya yuhmalul mutlaq walal muqayyadi fayakunu nahyu muqayyadan bihalil bauli faqat. Nah, kalau konsep begini katanya, maka berarti masalahnya ini adalah bawa hukum mutlak terhadap muqayyad. Muqayyadnya apa? Kencingnya itulah muqayyad. Hukumnya itu hukum muqayyad. Larangannya itu menyentuh
kemaluan dengan tangan kanan. Maka hukum mutlak gak boleh menyentuh dengan kanan itu bawa kepada muqayyad. Berarti gak boleh memegang tangan dakar laki-laki, gak boleh memegang dakarnya itu kalau dia itu sedang kencing gitu. Jadi muqayyadan bihalil bauli faqat. Maka jadilah yang dilarang itu menyentuh kemaluan dengan tangan kanan kalau dia berkencing. Kalau tidak kencing nggak apa-apa kalau sedang tidak kencing gitu. Kalau begitu berarti yang mutlak baku muqayyad. Sekarang an-naw'u tsani bentuk yang kedua adalah an yakunal mutlaqu wal muqayyadu terjadi mutlak dan muqayyadnya itu kembali lewatnya. Ini kok kenapa dibaca wahidan? Kayaknya kalau begitu aja. Jadilah terbukti hukum mutlak dan muqayyad itu harusnya jadi khobar karena ini hukmahuma. Hukum keduanya itu wahidun. Harusnya jangan dibaca wahidan. Ini ada tulisan wahidan. Ini saya merasa nggak pas ini. Karena kalau misalkan begitu, ini wahidan dijadikan khobar kana. Apa isim kananya? Isim kananya adalah mutlak dan muqayyad. Hukmuhuma jadi apa? Terbukti mutlak dan muqayyad itu hukmuhuma dijadikan mubtada boleh. Khobarnya apa? Khobarnya kan harusnya wahidun. Berarti yang benarnya bacaannya adalah an yakuna. Kita gak, memang di sini ada tanwinnya, di situ ada alifnya. Itu salah nulis. Ini gak usah ikut, gak masalah. Bebas. An yakunal mutlaqu wal muqayyadu, terbukti yang mutlak dan muqayyad itu hukmahuma, hukum keduanya itu bisa jadi khabar karena sekaligus jadi mubtada. Istighol ya. Sebentar, an yakuna ini kan rada-rada ini. An yakunal mutlaqu wal muqayyadu, terbukti yang mutlak dan muqayyad itu atau jadikan fa'il dari muqayyad. Menjadikan fa'il kan dia dari isim maf'ul beramal seperti amal isim, amal fi'il. An yakunal mutlaqu wal muqayyadu, terbukti mutlak dan muqayyad apa? Hukmuhuma, hukum keduanya itu wahidun, wahidan. Ini saya rumit nih sebenarnya bacanya. Ini kok begini kalimat? Kalau kalimatnya begini mah, kalau kalimatnya dirubah mah lebih bagus ya. An yakuna hukmul mutlaqi wal muqayyadi wahidan. Ini bagus kalau begitu kalimat. Terbukti hukum mutlak dan muqayyad satu. Nah itu kalau gitu kalimat itu bagus kalau dirubah nih kalimat bentuknya. Tapi ini kalimatnya kalau bentuk begini rumit sebenarnya ini menyusunnya. Lakin sababuhuma mukhtalifun. Tetapi sabab keduanya itu beda-beda. Nah kalau kalimat itu bagus tuh. Jadi an yakuna hukmul mutlaqi wal muqayyadi. Nah badi jadi mutlak dan muqayyadnya dijadikan mudhaf ilaih. Tapi hukumnya kedepankan itu dijadikan isim karena baru bagus kalimat. Ini dirubah. Wahidan jadi khabar kana, bagus. Lakin sababuhuma, tetapi sabab keduanya mukhtalifun, bagus itu.
Nah, kalau dirubah begini bagus. Tapi yang ini kalau pakai pembahasan konstruksi begini, ini saya bingung meluruskannya sebenarnya pakai apa. An yakunal mutlaq wal muqayyad. Ini hukmuhuma dijadikan apa? Mau dijadikan apa? Misalkan jadi khobarnya berarti hukmahuma, wahidunnya jadi apa? Wahidan lagi. Jadi kalau gitu adalah jadikan khobar dari hukmu boleh ya, tapi ini bahasanya hukmuhuma mubtada atau mungkin isyghal. Jadi jadi boleh. Jadi an yakunal mutlaq wal muqayyad hukmahuma wahidun. Jadi hukmahuma yaitu berkedudukan sebagai khobar karena yang harusnya baca nasab, tapi dia sekaligus sebagai mubtada yang harusnya baca rofa, istighol di situ. Ada istighol, itu ada istighol, jadi saling bertabrakan. Itu pilih salah satunya mana, terserah mau dibaca hukmahuma boleh, baca hukmuhuma boleh gitu. Tapi wahidunnya jangan dibaca wahidan, jadi khobar dari hukmuhuma gitu. Tapi kurang bagus. Yang bagusnya adalah dirubah itu kalimat la an yakuna hukmul mutlaqi wal muqayyadi wahidan. Nah, kalau itu bagus. Lakin sababuhuma mukhtalifun. Nah, itu lebih bagus. Apa kita anggap begitu aja. Kita rubah aja. Yang maknanya sama tapi kita rubah. Fa innahu, maka sesungguhnya yuhmalu, jadi khobar dari innahu, maka dibawa apa yang al-mutlaqu yang mutlak alal muqayyadi terhadap muqayyad ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Jadi bila mana yang hukum mutlak dan muqayyad satu, hukumnya satu tapi sebabnya beda. Nah, seperti kemarin kan, membunuh sama dihar, sebabnya beda tapi hukumnya sama membunuh. Kalau membunuh begitu maksudnya memerdekakan, berarti bawa hukum yang mutlak terhadap muqayyad, itu benar. Maka dikasih contoh di benar ini, ternyata contohnya sama. Misal dzalika, perimpamaan hal tersebut adalah annallaha jalla wa ala, sesungguhnya Allah maha agung dan maha tinggi berkata fi kafaratil qatli, di dalam kafarah pembunuhan adalah fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah dia memerdekakan budak yang mukminah. Nah, itu hukumnya adalah memerdekakan budak mukminah, itu berarti muqayyad. Sementara sebabnya adalah membunuh. Wa qala fi kafaratid dihari, dan Allah bersabda di dalam kafarah dihar fatahriru raqabah, maka hendaklah dia memerdekakan budak, berarti ini mutlak. Maka walam yuqayyadha bil iman, dan Allah tidak mengkaitkan raqabah itu dengan keimanan di dalam dihar. Fahuna, maka dalam hal ini al hukmu, hukumnya itu wahidun satu, yaitu wa huwa wujubu itaqir raqabati, yaitu wajibnya memerdekakan budak. Wasababu, adapun sababnya mukhtalifun, beda-beda, yaitu membunuh dan dihar. Fahunaka qatlun wa hunaka diharun. Dan yang itu adalah membunuh, yang ini adalah dihar. Fanahmilul mutlaqo alal muqayyadi, maka kita bawa hukum mutlak yaitu memerdekakan budak kepada hukum muqayyad yaitu memerdekakan budak mukmin. Kalau begitu, walaupun dia sekedar melakukan dihar, ketika kifaratnya dengan memerdekakan budak mukminah, maksudnya begitu. Jadi yang kedua ini, kalau hukum mutlak dan muqayyadnya itu sama, satu, beda sebab, maka itu dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Yang pertama tadi, bentuk yang pertama adalah hukum dan sebabnya sama. Maka dibawa aja hukum dan sebabnya sama. Sebabnya itu, hukumnya itu adalah larangan kan, sebabnya itu adalah tadi itu adalah
menyentuh dakar. Nah, tapi yang muqayyadnya itu adalah dia sedang kencing, berarti bahwa yang mutlak itu sama, hukumnya sama, sebabnya sama. Ini adalah hukumnya, sebabnya beda, hukumnya sama. Oke, yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah an-naw'u tsalitsu, bentuk yang ketiga, an yakunal hukm mukhtalifan bainal mutlaqi wal muqayyadi. Kalau hukumnya itu beda antara yang mutlak dan muqayyad, fala yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyadi, maka tidak dibawa yang mutlak itu terhadap muqayyad, karena hukumnya beda gitu. Wa min amthilati dzalika, dan dalam permasalahan hal tersebut adalah qauluhu jalla wa ala, firman Allah jalla wa ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau, idza qumtum ilas salati, kalau kamu mau mendirikan salat. Nah, ini baru takwil itu begitu, idza qumtum ilas salati, idza aradtum al-qiyama lis salat. Bukan sudah berdiri baru wudu, enggak. Kalau kamu bermaksud mendirikan salat, maksudnya faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan apa itu, kedua tangan kamu sampai siku. Nah, ini maksudnya wudu. Nah, sampai sikunya itu kan muqayyad. Tsumma qala ta'ala ba'da dzalika, kemudian Allah berfirman di dalam setelah hal tersebut, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kamu tidak menemukan air, maka kamu bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan tanah yang thayyiba, tanah yang lapisan atas yang bagus, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah. Bedakan hukumnya usap biwujuhikum, kepala kamu, muka kamu, wa aydikum minhu, dan kedua tangan kamu darinya, minhu darinya. Nah, sekarang kita lihat hukumnya beda. Yang pertama adalah kalau wudu membasuh, yang kedua kalau tayamum mengusap, kan gitu. Jadi hukumnya beda. Nah, kalau begitu, karena hukum beda, yang mutlaknya adalah usaplah muka dan tangan aja, nggak disebut ilal marafiq. Tapi kalau membasuh, ini perhatikan tuh, membasuh itu basuh sampai siku, ini muqayyad. Nah, sekarang gimana hukumnya kalau di kondisi ini, keadaan gini? Maka tidak dibawa yang mutlak ke muqayyad, berarti amalkan masing-masing. Jadi kalau kita wudu itu sampai siku. Kalau tayamum tidak perlu sampai siku, dan ini guru kami menguatkan kalau tayamum itu cuma sampai gini dah. Nah, gini. Karena asal di dalam bahasa tangan itu ada sampai sini, pergelangan tangan. Karena itu ketika dipotong tangan itu nggak sampai siku, itu sampai sini. Nah, begitu nih asal. Nah, ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Di madhab Imam Ahmad itu kalau tayamum itu yang kuat itu, ini berdasarkan ini juga sama. Tayamum itu nggak sampai siku. Tapi kalau dari mazhab Syafi'i, kalau guru-guru kita di mazhab Syafi'i itu sampai siku, mengikuti kayak wudu gitu. Nah, terserah kamu memilih mana, itu kan pilihan bebas. Tapi kalau saya perhatikan, kalau lihat dari karakteristiknya ya, dan segi maslahat dalam agama itu, kalau tanah itu kan kotor, kalau sampai siku itu kan pasti banyak motorinnya. Nah, di situ ada sudut masalah, ada berat gitu. Tapi kalau cuma sampai segini doang, itu nggak terlalu banyak kotor, kan pakai tanah. Kalau sama air itu gak masalah kan, jadi gitu, ini cocok di situ munasibah. Kalau kecenderungan dari konteks itu, lebih amannya, tampak rahmatnya, tampak bijaksananya agama itu kalau begitu. Kalau tayamum sampai segini doang, dan ini mazhab Imam Ahmad. Dan ini yang dikuatkan di sini. Tapi kalau misalkan wudu, itu sampai siku, gitu. Tapi kalau Anda tayamum sampai segini, ya terserah, boleh aja, gak masalah. Gak masalah. Kita bebaskan masalah yang gitu, biasa aja. Gak mempermasalahkan, saya gak masalah.
Ya kalau sampai sini boleh. Ada kotor-kotor dikit pada apa-apa boleh. Tapi kalau secara pendalilan kuat begitu. Kuat juga ada di mazhab Imam Hasan gitu doang. Kalau khusus untuk tayamum. Kita baca. Fa inna qawlahu, maka sesungguhnya firman Allah Ta'ala wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, laisa muqayyadan biqaunihi ilal marafiq, tidak ditakyid, tidak diberikan kaidah sampai siku kalau dalam tayamum wa aydikum. Fahal nuqayyadut fahal qayyada yuqayyidu fahal nuqayyidut tayammuma biqaunihi ilal marafiqi hamdan limutlaqi ayatit tayammumi ala muqayyadi ayatil wudu'i. Maka apakah kita memberikan kaidah tayamum itu sudah sampai siku karena kita membawa kepada mutlaknya ayatnya tayamum kepada muqayyadnya ayat wudu? Maksudnya apakah kita akan bawa ketika kita mengusap ke tayamum itu kepada yang mutlak, kepada yang muqayyad itu wudu? Apakah gitu kita mau begini, misalkan kalau mengusap nih sama dengan wudu gitu? Fal hukmu mukhtalifun, hukumnya sebentar. Naqulu, kami berkata, ini kata syarah nih, pencarah. Al hukmu huna mukhtalifun, hukumnya beda. Fa huna wudu'un wa hunaka tayamumun. Ini wudu, ini tayamum, beda hukum. Walaupun tayamum itu pengganti wudu, tapi beda hukum. Ini air, ini tanah, beda juga. Fal hukmu mukhtalifun, hukumnya beda. Ini wudu, ini tayamum. Ini air, ini tanah, beda karakternya. Dan tadi kalau kita pembahasan secara konteksnya rahmat dalam beragama, tanah itu kotor. Jadi kalau terlalu jauh kotor, ngotori tangan, nanti kalau pakai baju kotor gitu kan. Nah, kalau begitu yang lebih pantas tampak rahmat dalam agama itu bijak. Itu enggak dibawa kepada muqayyad. Tutup. Kalau wudu mah sampai siku, kalau tayamum sampai begini. Dan itu yang dikuatkan oleh guru kami, dan ini dikuatkan, ini ada madhabnya Imam Ahmad. Tapi guru-guru kita di madhab Syafi'i itu sampai tayamum pun sampai siku. Ya terserah gitu, boleh-boleh aja gak masalah, terserah. Bebas. Tapi ini kita kan baca apa yang kita bahas di sini. Fal hukmu mukhtalifun, maka hukumnya beda. Li'annal awwala fihi ghuslun, yang pertama kalau wudu itu adalah membasuh. Wasani fihi masun, yang kedua itu mengusap, beda juga. Ini adalah membasuh, ini mengusap, hukum beda. Ini wudu, ini tayamum. Alatnya juga beda. Ini air, ini tanah, beda. Maka kalau itu beda, kalau kita membawa yang mutlak kepada muqayyad agak-agak muskil. Fa idza ikhtalafa al-hukmu fa hinaidin la yuhlamalul mutlaqu 'alal muqayyadi. Maka bila mana beda hukumnya, itu kan ini mengusap, ini membasuh. Maka kita tidak membawa hukum mutlak, yaitu mengusap, kepada hukum muqayyad, yaitu membasuh sampai siku. Berarti kita tidak mengusap ketika tayamum sampai siku gitu loh. Sampai segini aja cukup. Ini asal dalam penggunaan tangan. Ini yang dikuatkan guru kami, dan ini sebenarnya di mazhab Imam Ahmad. Tapi di mazhab Imam Syafi'i itu membawa ikutin aja pokoknya sampai siku juga. Makanya katakan di sini wa ba'dul fuqaha, dan sebagian ahli fikih yaitu di mazhab Syafi'i yaqulu berkata yuhmalul muqayyad mutlaqu 'alal muqayyadi huna, tetap dibawa yang mutlak kepada muqayyad, yaitu walaupun kamu begitu tetap aja usap tangan kamu sampai siku sebagaimana wudu. Itu maksudnya. Li'anal hukma wahidun wa huwa kaunuhuma taharatun. Alasannya bukan membasuhnya, mengusapnya bukan wudu, tapi ini hukumnya itu hukum taharah. Li'anal hukma, sesungguhnya hukumnya itu satu, wahidun wa huwa, yaitu kaunuhuma, keduanya itu yaitu wudu dan tayamum itu adalah taharatun, bersuci. Nah, kalau kita lihat kan perbedaan para ulama itu memandang begitu. Oh, ini hukumnya itu ini ngusap, ini membasuh, ini tayamum, ini wudu, beda.
Tapi ulama lain memandang tidak, ini hukumnya sama, ini sama-sama bersuci. Bahkan tayamum adalah pengganti wudu. Kalau begitu, maka bawa yang mutlak kepada muqayyad walaupun musab sampai siku. Dan ini di mazhab Imam Syafi'i. Anda mau gunakan lama terserah kamu, saya cuma menjelasin. Wa idza tahadal hukmu humilal mutlaqu 'alal muqayyadi. Bila mana satu hukumnya, yaitu tadi hukumnya itu sama karena itu adalah bersuci, maka bawa yang mutlak terhadap muqayyad. Wasawabu, nah ini adalah bagian ulama. Wasawabu, dan yang benarnya, nah yang benar itu menurut syarih, menurut orang lain kan belum tentu, gak masalah, kita cuma memperjelas doang. Li'annahu la yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyadi fi hadal mithali. Sesungguhnya tidak dibawa yang mutlak terhadap muqayyad di dalam contoh ini, yaitu ketika tayamum cukup sampai kedua tangan, yaitu mazhabnya Imam Ahmad. Ini yang dikuatkan di sini. Adapun menurut mazhab lain, mazhab Syafi'i, bawa tetap sampai situ. Itu mazhab Syafi'i. Ya kamu mau bagaimana? Ya terserah kamu. Saya cuma membaca. Kita hanya memberikan pembahasan. Kuat secara pendalilan di sini untuk menggunakan di mazhab Imam Ahmad cuma kayak gitu, dan ada maslahat tadi. Dan memungkinkan juga dibawa sampai siku, dan itu mungkin lebih ikhtiyat. Kalau kita cuma sampai gini ada bentuk kemudahan kepada manusia, jadi manusia itu tidak banyak kotor, dan itu tampak rahmat Allah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, la dharara wala dirar. Allah berfirman, Allah tidak menghendaki kepada kamu itu kesulitan. Nah, dalam agama ini mudah. Allah berfirman, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ketika tampak bahwa tayamum itu adalah kemudahan, dan ketika kita mengikuti bahwa tayamum itu dengan konteks yang dohir dari ayat itu tidak dibawa kepada, tidak diberikan hukum muqayyad, maka itu tampak lebih ada kemudahan. Maka dari tampak di sisi itu pendapat di Imam Ahmad kuat. Tapi di sisi lain kalau kita bawa kepada pendapat yang muqayyad bahwa mengusap itu tetap dikuatkan kepada siku, itu tampak bahwa itu lebih ikhtiyat. Anda mau milih mana? Terserah kamu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.